Bahagia ini kita berkumpul di sini majelis ta'lim al-barakah dalam rangka acara Khatmul Quran di bulan Ramadan tahun ini, di mana di bulan Ramadan ini adalah termasuk daripada Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka amalan yang paling utama di bulan Ramadan selain al-qiyam, yaitu sholat malam, diantaranya sholat tarawih, sholat sunnah yang lain. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Cuman kembali lagi kepada kita semua, jangan kita membaca Al-Quran bahkan sampai hatam Al-Quran ketika di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita melalui Ramadan ini di wilayah keabadian yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah keabadian apa? Wilayah keabadian ridhonya Allah ketika kita berada di dalam Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wilayah wilayah keabadian. Kenapa begitu? Karena kita orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah sudah jelaskan, bahkan yang namanya puasa di bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat yang lain. Puasa Ramadan ya, tidak diberikan kepada umat yang lain, hanya kepada umat baginda Rasulullah SAW. Karena Allah ingin menempatkan kita umat Muhammad di dalam wilayah keabadian di Jannatul Firdausnya nanti beserta baginda Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang yang dirindukan surganya Allah. Ada berapa golongan orang yang dirindukan surganya Allah? Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapa golongan yang 4 ini? Yang pertama adalah hafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga mulut, orang yang senantiasa menjaga lisan. Wa qari'il Qur'an, kedua orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa mut'imil ji'an, ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Yang keempat, wasa'imi Ramadan, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan 3 golongan tadi, yang menjaga lisan, yang membaca Al-Quran, yang memberi makan kepada orang lain, itu di bulan Ramadan tercakup semua kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dia menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, pun dia pun harus menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah, agar tidak merungkatkan daripada pahala puasanya. Di antaranya Allah menyuruh orang yang berpuasa untuk menjaga lisan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, kalau dia tidak pandai menjaga lisannya, maka yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi jangan dianggap ibadah Ramadan ini sebagai ibadah seremonial saja, sebagai ibadah tahunan saja. Kenapa? Karena kita Masya Allah sangat merugi sekali, sementara kita sudah bertahun-tahun melaksanakan Ramadan tetapi tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Tetapi tidak ada satupun ibadah Ramadan kita mencapai puncak muttaqin sehingga kita berada dalam ridhonya Allah, masuk ke dalam Jannatul Firdausnya. Kebanyakan kita di sini, ini merupakan salah satu fasilitas dari Allah.
untuk kita umat Muhammad agar apa? Ini menurut doa baginda Rasul pada saat Mi'raj tadi, ya kan? Pada saat Mi'raj, bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, ya Muhammad saltuta, wahai Muhammad, apa yang kau minta sekarang maka akan aku kabulkan. Tapi permintaan Rasul bukan yang aneh-aneh, enggak seperti nabi-nabi yang lain. Kata baginda Rasul, wahai Allah, jikalau engkau memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan, maka aku tidak butuh itu. Wahai Allah, jikalau engkau memberikan kerajaan menguasai dunia ini seperti sebagaimana yang kau berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam, maka aku tidak butuh itu. Terus kata Allah, apa yang kau minta wahai Muhammad? Ya Allah, yang aku inginkan, aku belum ridho, aku belum rela jikalau ada salah satu umatku masih berada di dalam neraka. Itu permintaan baginda Rasul. Kemudian Allah kabulkan tidak permintaan baginda Rasul, Allah kabulkan. Terus dikabulkannya melalui apa? Dikabulkannya melalui fasilitas seperti ini. Di antaranya Ramadan. Ramadan ini adalah fasilitas VVIP yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Kita harus pandai menjaganya Ramadan ini. Kenapa? Karena Allah akan menempatkan kita di wilayah keabadian. Otomatis harus kita perjuangkan mati-matian. Otomatis harus kita bela. Orang yang sementara saja kita di dunia kita bela-belain, ya kan, kita mencari dunia, kita perjuangkan mati-matian. Sementara ini yang untuk abadi di akhirat, kenikmatan yang tidak ada duanya. Kenapa kita tidak perjuangkan mati-matian? Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan baginda Rasul, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita umat Muhammad kemudian kita masuk ke dalam nerakanya, itu kembali kepada kita, memang salah kita. Kita sudah diberikan fasilitas tetapi kita tidak menggunakannya. Memang surga gratis, kata siapa gratis? Orang yang ditempatkan di VIP saja orang-orang terhormat, orang-orang yang besar jasanya, orang-orang yang tugasnya berat, kan seperti itu. Kalau orang-orang biasa malah kelas ekonomi, kan begitu. Nah, memang kita mau kelas ekonomi, ya kan? Masuk surganya ntar terakhir, wah, nggak mau kita, emperan cukup iya. Cuma ntar pengennya masuk neraka juga, kesel di emperan surga. Potong dulu. Ketiduran atau jatuh? Allah, itu ya. Ini fasilitas ini harus kita berguna. Mari kita sama-sama berguna. Mari kita sama-sama berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan itu sudah tercakup di orang yang sedang berpuasa. Jadi pada saat berpuasa maka jaga lisan dari berkata-kata kotor, maka jaga lisan daripada berdusta. Orang yang sedang berpuasa jaga lisan daripada mengadu domba. Orang sedang berpuasa jaga lisan daripada memfitnah, daripada menggibah. Ya. Ini kadang-kadang kita lagi berpuasa, ibu-ibu, jangan menggibah kali lagi kalau lagi berpuasa, apalagi fitnah, apalagi adu domba, apalagi jadi provokator, bikin orang berantem. Hati-hati. Jom, puasa kita hanya lapar, percuma makan aja dari pagi udah, ya kan? Ikut-ikutan sama orang yang yang kelihatan kakinya doang kan. Udah, makan aja udah. Percuma puasa juga. Ya kan? Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mulut digunakan untuk pakai baca Al-Quran. Mulut ini digunakan untuk bersolawat. Mulut ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut ini digunakan untuk berbicara yang baik-baik. Wa qari'il Quran.
Orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah para pembaca Al-Qur'an. Orang yang berpuasa dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Qur'an melalui baginda Rasul. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Bulannya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Cuman saja kan kembali kita baca Al-Qur'annya lebaran Ramadan doakan. Giliran sudah Ramadan Al-Qur'an kembali ditaruh di atas lemari, bulukan lagi. Terus baca Al-Qur'an. Ini kadang orang-orang rajin zikir, rajin maulid, ikut maulid di mana-mana, ya kan? Marhabanan di mana-mana, manakiban di mana-mana, zikiran di mana-mana, tahlilan di mana-mana. Giliran baca Al-Qur'an itu cuma 4 orang, 5 orang. Kok nggak mau baca Al-Qur'an? Ya Allah, saya belum bisa. Nggak apa-apa baca Iqra, Abatasa, Aibu, Abibu, tadi itu nggak apa-apa. Kalau Masya Allah, kalau kita mau baca Al-Qur'an, 1 huruf daripada Al-Qur'an yang kita baca itu 10 pahala yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita baca Alif Lam Mim saja itu sudah 30. Alif Lam Mim sudah 30. Apalagi kata Imam Ali karramallahu wajhah, kalau kita baca Al-Qur'annya dalam sholat 1 huruf 100. Tuh, yang sholatnya sambil berdiri 100 baca huruf dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu coba? Kali 100. Kalau orang yang sholatnya sambil duduk 50. Kalau baca Alif Lam Mim saja 5 kali udah 150 kebaikan. Orang yang sholat sambil duduk. Bagaimana kalau orang yang punya wudu baca Al-Qur'an, kita lagi begini tadi qul huwallahu ahad, ya kan? Alif Lam Mim 3 huruf saja 25 kebaikan. Tuh kata Imam Ali, kalau Alif Lam Mim 3 kali 25 75 kebaikan. Belum lagi kalau sekarang malam Lailatul Qadar kita baca Al-Qur'an bertepatan dengan Lailatul Qadar kali 84 tahun. Coba, ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin agar kita umat Muhammad tidak berada dalam neraka, ya. Nah, kemudian kita perjuangkan atau tidak? Kita ingin masuk surga atau tidak? Di situ. Memang godaannya kalau mau baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an nggak mau. Kadang gengsi kita. Gengsi karena belum bisa. Jangan gengsi. Bahkan pada saat belajarnya, Masya Allah, orang tua kita diselamatkan dari siksa kubur gara-gara anaknya sedang baca Abatasa. Ada seorang orang tua dalam kubur, dia lagi disiksa, kemudian diamankan, diselamatkan dari azab kuburnya. Si orang tua tadi kaget. Apa ya Allah yang membuat aku diberhentikan, dibebaskan daripada azab kuburmu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cucumu sedang belajar Al-Qur'an Abatasa. Tuh. Harus semangat baca Al-Qur'an. Apa-apa, Abatasa juga enggak apa-apa. Enggak ada batasnya belajar. Jangan gengsi. Nah, emang kalau kita nggak bisa kemudian diledekin orang, ya kan? Nah, emang orang yang beruntung, lah kita yang beruntung. Kita baca Al-Qur'an, kita Abatasa, ngeja, ya kan? Baca Al-Qur'an sambil ngeja, kita yang beruntung. Mulai kita berpikir untuk akhir, berpikir untuk akhirat.